Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di mata kuliah teori ekonomi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ilmu ekonomi itu adalah sebuah pengetahuan, sebuah sains. Memang dia berbeda dengan sains ilmu sains yang mungkin kita kenal ya, kimia, fisika. Ilmu ekonomi ini adalah ilmu sains sosial. Bedanya apa? Kalau sains murni atau sains alam, itu kita bisa melakukan eksperimen-eksperimen sendiri, misalnya di laboratorium. Tapi kalau ilmu ekonomi, kita eksperimennya itu mendapatkan apa yang sudah disediakan oleh apa yang terjadi ya di pergaulan sosial manusia, fenomena-fenomena yang ada, kita gabung-gabungkan lalu kita buat penelitian, lalu kita buat kesimpulan. Nah, persamaannya adalah pada metode. Yang pertama, kita melihat sebuah fenomena. Contohnya, dulu Newton ya melihat apel jatuh ke bawah. Itu sebuah fenomena. Lalu dibuat eksperimen, menjatuhkan benda-benda di laboratoriumnya ke bawah. Ya, sampai ditemukan sebuah teori gravitasi. Nah, kalau ekonomi, eksperimennya adalah apa yang terjadi disediakan oleh natur ya. Misalnya di negara A harga barang naik, negara B harga barang naik, C harga barang naik. Kemudian dilihat persamaan yang penyebab yang sama yang terjadi di negara-negara ini. Misalnya kebetulan negara A, B, dan C ini sama-sama mereka mencetak uang dalam jumlah yang banyak. Lalu dari situ dibuatlah kesimpulan bahwa apabila negara terlalu banyak mencetak uang, maka harga-harga barang akan naik. Nah, ilmu ekonomi ini adalah sebuah ilmu pengetahuan, sebuah ilmu positif. Jadi bukan sebuah ilmu normatif. Nah, apa bedanya antara positif dan normatif? Ya, ada dua cara-cara apa kita menjelaskan dunia ini. Yang pertama adalah dengan cara positif. Positif itu adalah berdasarkan apa adanya. Contoh, pernyataan positif ya. Apabila pemerintah menaikkan UMK, maka angka pengangguran akan naik. Nah, memang begitu bunyi teorinya. Itu adalah pernyataan positif. Nah, kalau pernyataan normatif, ini adalah pernyataan yang mengharapkan dunia itu seharusnya seperti apa. Contohnya begini, seharusnya pemerintah menaikkan UMK agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah, ini pernyataan normatif, berbicara seharusnya, berbicara nilai. Nah, kita di sini di ekonomi kita tidak bicara normatif. Di sini kita berbicara positif, sains, berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, apa namanya, apakah betul bahwa menaikkan UMK itu akan mesejahterakan masyarakat? Yang terjadi adalah malah menaikkan pengangguran karena perusahaan-perusahaan ini ketika UMK-nya naik, mereka akhirnya memilih tempat lain gitu ya yang kosnya lebih rendah dari segi tenaga kerja. Mereka tidak mau merekrut tenaga kerja dari sini sehingga terjadilah banyak pengangguran. Nah, kalau banyak pengangguran pada akhirnya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi kita di sini berbicara yang positif ya. Kita berbicara sesuai dengan fakta, bukan sesuatu yang normatif, yang berdasarkan misalnya
agama gitu ya, atau kebijakan lokal, ke apa namanya? Kita bicara positif berdasarkan sains. Apa adanya berdasarkan temuan-temuan ilmiah. Nah ini. Nah, dunia ini kan rumit. Kita mungkin akan kesulitan memahami sesuatu apabila kita untuk apa mencoba memahami yang kompleks ini semuanya. Nah, oleh karena itulah kita membuat sebuah asumsi-asumsi. Ya, misalkan begini. Em, itu misalnya kita ingin memahami perdagangan yang terjadi di kota Batam ini, yang penduduknya jutaan orang. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bisa em, mengasumsikan dua orang dulu dengan dua barang dulu yang diperdagangkan. Mengasumsikan ini terjadi perdagangan antara dua orang yang diperdagangkan cuma dua barang. Nah, jadi kita mengasumsikan tidak terlalu detail. Nanti kalau kita ingin menangkap esensinya dulu. Nanti kalau kita sudah bisa mensimulasikan antara dua pedagang dengan dua barang ini, baru kita nanti meluas kepada faktor-faktor yang lain. Nah, jadi kita untuk mencoba memahami sesuatu, coba kita asumsikan dulu yang sederhana. Atau kita buat ekstrimnya dulu, ekstrim ekstrim kanan atau ekstrim kiri ya. Baru nanti kita cari tengah-tengahnya. Ilmuwan sains juga itu juga mereka melakukan asumsi. Contohnya, ketika kita ilmuwan tersebut menjatuhkan kelereng dari gedung tinggi, mereka mengasumsikan bahwa kelereng itu jatuh di ruang hampa. Sebab kalau tidak diasumsikan begitu, nanti akan rumit perhitungannya. Contohnya harus memperhitungkan kelembaban udara, memperhitungkan kepadatan udara, memperhitungkan em, apa luas dari permukaan kelereng itu yang bersentuhan dengan hambatan yang ditimbulkan oleh udara. Juga memperhitungkan kecepatan angin, suhu dan lain sebagainya. Semua itu berpengaruh terhadap kecepatan dari jatuhnya kelereng tersebut. Nah, untuk tidak membuat hal itu terlalu rumit, mungkin faktor-faktor tersebut bisa dilewatkan dulu, maka dibuatlah asumsi untuk memperhitung apa menghitung kecepatan jatuhnya kelereng tadi dibuat asumsi bahwa kelereng ini jatuh di ruang hampa, ya tidak ada angin, tidak ada udara, pokoknya jatuh begitu di ruang hampa. Gitu. Nah, berapa hasil perhitungan kecepatan jatuhnya kelereng tersebut? Nah, ilmuwan itu selalu mereka membuat asumsi-asumsi untuk memahami dunia yang rumit ini. Ya, oleh karena itu kita juga di ekonomi kita kan membuat asumsi-asumsi ya yang berguna untuk menyederhanakan permasalahan dunia yang rumit ini untuk kita petakan. Lalu dari situ kita bisa melihat gambaran yang lebih luasnya. Ya, model. Nah, untuk memahami sesuatu kita memerlukan yang namanya model. Contohnya kita waktu belajar biologi dulu, kita ada namanya model patung-patungan gitu ya. Di situ kita bisa melepas misalnya jantungnya dari patung itu, melepas hatinya, organ-organ tubuhnya semua bisa kita lepas, kepalanya, kakinya, tangannya, lalu kemudian kita pasang lagi. Nah, dengan kita membuat model ini, kita jadi bisa lebih memahami posisi atau tata letak dari organ tubuh manusia. Tapi tentu itu tidak cukup menggambarkan kondisi manusia yang sebenarnya. Karena manusia itu yang sebenarnya kan punya darah, punya saraf, punya urat, ya, punya suhu tubuh, ya. Tapi untuk apa memahami, kita bisa membuat model seperti ini, menyederhanakan yang kompleks-kompleks itu kita bisa lewatkan dulu. Nanti kalau kita sudah memahami konsep dasarnya, baru nanti kita bisa memasukkan variabel-variabel lain
yang juga menentukan ya. Jadi kita ada namanya model. Model itu bentuk sederhana, ya seperti patung tadi. Nah, seperti ini gambarannya. Tapi bukan gambaran yang sebenarnya ya. Gambaran sederhananya seperti itu. Kita buat penyederhanaan untuk membantu kita memahami sesuatu ya. Yang pertama, model ekonomi yang kita bahas adalah model ekonomi circular flow. Ya. Circular flow itu modelnya bentuknya adalah melingkar, berputar. Ya, jadi arah uang itu berputar berkebalikan dengan arah barang. Ya. Kalau arah uang itu berputar ke kiri, arah barang itu berputar ke kanan, tergantung dengan kita meletakkan eh, posisi rumah tangganya dan perusahaannya. Jadi di sini di circular flow diagram ini model pertama dari ekonomi ini cuma melibatkan dua pelaku ekonomi, yaitu firms atau perusahaan dengan household atau rumah tangga. Ya, bagaimana rumah tangga berinteraksi dengan perusahaan? Rumah tangga memberikan input kepada perusahaan, perusahaan input itu ini ya, waktu, ya tenaga kerja, ya bahan baku kepada perusahaan. Jadi memberikan barang, input, faktor of production kepada perusahaan, kepada firms gitu ya. Kemudian firms itu memberikan barang jadinya, produksinya kepada rumah tangga. Ya, itu aliran barangnya begini ya. Nah, kemudian aliran uangnya bagaimana? Aliran uangnya perusahaan membayar kepada apa namanya rumah tangga tadi atas input yang mereka beri, misalnya tenaga kerja, ya bahan baku mereka memberikan bayar uang ya. Lalu rumah tangga memberikan uang apa namanya atas barang yang dijual oleh firms. Jadi arah uangnya seperti ini ya, berlawanan dengan arah jarum jam, lalu arah barangnya seperti ini. Nah, ini namanya circular flow diagram. Nah, ini sebuah model ekonomi kita yang pertama yang sederhana. Jadi di sini ada eh, dua pasar di sini. Yang pertama adalah pasar dari barang dan jasa, di mana eh, firms itu menyediakan yang namanya barang jasa kepada household. Kemudian ada namanya ada pasar dari market apa namanya factor of production itu adalah di mana rumah tangga menjual terjadi jual beli antara rumah tangga dan firms dalam hal inputs factor of production ya, ya bahan baku, tenaga kerja dan sebagainya. Jadi ada dua pasar yang terjadi di sini. Nah ini kan sebuah model juga. Ini terlalu menyederhanakan sebenarnya karena dalam kegiatan ekonomi itu yang terlibat itu bukan cuma dua pihak ini, bukan cuma rumah tangga dan perusahaan atau badan usaha ya, tapi di situ ada pemerintah. Nah, ini kita tidak sebutkan dulu di model ini ya. Kemudian pemerintah itu ada pajak gitu kan. Lalu ada eh, namanya perdagangan internasional gitu ya, ada barang-barang dari luar, meningkatkan persaingan, kemudian dan lain sebagainya. Jadi pada kenyataannya eh, lebih rumit dari sekedar dua pelaku ekonomi ini tadi, yaitu ada household dan firms tadi. Dan pasarnya lebih banyak lagi, bukan cuma pasar barang jasa dan faktor production, ada banyak lagi pasar ya. Nah, tapi kita buat simple seperti ini namanya model ekonomi ya. Kalau model dalam biologi itu bentuknya patung, kalau model dalam ekonomi ini bentuknya dari diagram-diagram seperti ini.
Nah, itu model yang pertama adalah circular flow diagram. Model yang kedua adalah production possibility frontier. Nah, di sini suatu negara ini kita asumsikan itu cuma memproduksi dua barang, yaitu mobil dan komputer. Nah, ini model lagi ya. Ingat tadi model itu kita menyederhanakan. Yang detail-detail kita hilangkan dulu. Di sini kita asumsikan bahwa negara itu memproduksi misalnya cuma dua barang, yaitu komputer dan mobil. Nah, kalau mereka menggunakan seluruh waktunya memproduksi komputer, maka dia tidak bisa memproduksi mobil kan? Dia tidak ada waktu untuk dia produksi mobilnya nol. Kalau dia gunakan seluruh waktunya itu memproduksi mobil, komputernya jadi nol. Jadi ada namanya kurva production possibility frontier. Jadi sepanjang garis kurva itu adalah yang paling efisien ya dari sebuah negara dalam hal paling produktif. Di luar kurva tersebut itu sudah tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi ya. Di dalam kurva, kalau dia di tengah-tengah kurva, di dalam apa namanya, di bawah garis, maka itu berarti dia masih belum produktif negara. Misalkan, dia kalau menggunakan seluruh waktunya, dia bisa memproduksi misalnya 1.000 mobil. Tapi yang dia produksi cuma misalnya 300 mobil. Kemampuan dia itu memproduksi 1.000. Tapi dia cuma memproduksi 300. Nah, ini berarti dia tidak efektif ya, tidak efisien gitu. Kurang produktif lah. Nah, tapi kalau dia memproduksi 1.000 mobil, dia jadinya nggak bisa memproduksi komputer karena seluruh waktunya digunakan untuk memproduksi mobil gitu. Nah, gimana kalau dia juga memproduksi mobil dan komputer? Ya, dia harus kurangi produksi mobilnya supaya dia ada waktu untuk membuat komputer. Katakanlah dia cuma memproduksi mobil 500. Nah, dengan dia mengurangi waktu memproduksi mobil, nah, sisanya waktunya bisa dipakai untuk memproduksi komputer. Begitu ya. Jadi eh, ada keterbatasan. Nah, ekonomi ini kan kita bicara keterbatasan. Ya, kita kalau gunakan seluruh waktu kita, misalkan jadi nelayan, nangkap ikan, kita bisa dapat ikan satu perahu. Tapi kalau kita pengen yang lain juga, misalnya pengen sambil beternak ikan ya, ya kita harus meluangkan waktu misalnya merawat ikannya, mengasih pakannya. Setiap hari katakanlah kita harus kasih waktu 1 jam untuk merawat ikan. Ya berarti kita harus mengurangi waktu nelayan kita 1 jam. Berarti kita mungkin nggak bisa lagi untuk dapat eh, satu bot ya ikannya. Nah, production possibility frontier ini bisa digeser keluar, bisa terjadi shift. Itu kalau ada misalnya contohnya penemuan teknologi. Misalnya tadi menangkap ikan satu bot, dia mengurangi waktu jadi dia nggak bisa satu bot. Tapi dengan ada teknologi, dia bisa cuma kerja 5 jam, dia bisa nangkap 2 bot ikan. Mungkin karena dengan adanya penemuan cara nangkap ikan yang baru ya. Jadi kan adanya teknologi, ilmu pengetahuan itu semua bisa terjadi shift, terjadi pergeseran keluar dari production possibility frontier. Nah, kemudian makroekonomi dan mikroekonomi. Ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi level-level. Contohnya biologi itu ada level sel, ada level molekul, ya ada levelnya yang evolusi. Jadi khusus belajar evolusi ya. Kemudian khusus belajar sel, sel ini yang kecil-kecil, lalu molekul yang gabungan dari beberapa sel dan evolusi.
Evolusi ini eh, makhluk itu berubah dari satu makhluk ke makhluk yang lain ya. Nah, seperti apa evolusinya? Seperti itu kan itu. Itu biologi. Nah, ekonomi juga dibagi menjadi dua level. Pertama adalah level mikroekonomi. Di mikro ini kita membahas eh, perusahaan, ya, membahas apa namanya interaksi perusahaan dan rumah tangga tadi. Perusahaan ini, perusahaan A, B, C, rumah tangga ini, bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Ya, kita membahas perusahaannya dan rumah tangganya. Ya, gimana mereka berinteraksi dalam pasar. Terus model-model pasarnya apa saja yang terbentuk di situ. Bagaimana perusahaan ini yang efektifnya seperti apa dia, berapa banyak dia produksi, berapa harga yang cocok. Nah, ini kita bahas di mikroekonomi. Kalau di makroekonomi, ini kita membahas apa namanya fenomena luas ekonomi. Contohnya terjadi inflasi, kenaikan harga barang-barang. Ini kenapa? Terus pengangguran naik, kok banyak orang nganggur. Nah, kita melihat fenomena yang lebih luas ya dari ekonomi. Kalau makro itu, harga-harga barang naik nih. Kenapa ini harga-harga barang naik? Terus pengangguran banyak. Pertumbuhan ekonomi, ekonomi Indonesia kok pertumbuhannya kurang cepat. Kok negara lain pertumbuhannya lebih cepat? Kenapa? Nah, ini fenomena-fenomena ekonomi yang lebih luas, ini dibahas di makroekonomi. Kalau mikroekonomi ini kita membahas perusahaannya atau rumah tangganya. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka pilih putusan terbaik apa yang seharusnya mereka ambil dengan menghadapi pasar yang ada di depan mereka. Oke, nah sekarang perdagangan. Prinsip ekonomi yang sudah kita bahas kemarin bahwa perdagangan itu dapat membuat semua pihak menjadi apa namanya itu diuntungkan. Ya. Jadi ada namanya absolute advantage dan ada namanya comparative advantage. Absolute advantage itu kita bisa membuat barang itu dengan input yang lebih dikit dari orang lain. Bisa gini, orang nangkap ikan itu butuh waktu sampai 1 hari. Kita 1 jam aja udah bisa nangkap satu ikan. Itu namanya absolute advantage. Ya, dengan input yang lebih sedikit, kita bisa memproduksi barang. Contoh gini, kalau di Cina buat satu lemari, ya modalnya mungkin cukup 100.000. Tapi kalau di Batam, 200.000 baru bisa buat lemari itu. Karena mungkin di sana input-inputnya lebih murah, bahan bakunya lebih murah. Ya. Di sini lebih mahal. Karena barang di sini juga diimpor dari sana, kan? Nah, itu artinya mereka punya absolute advantage. Nah, kalau gitu, kalau mereka punya absolute advantage, kita nggak bisa dagang. Yang tidak punya absolute advantage akan selalu tersingkir. Tidak juga. Orang berdagang itu bukan karena dia punya absolute advantage, tapi karena punya comparative advantage. Comparative advantage itu apa? Orang bisa memproduksi barang dengan opportunity cost yang lebih kecil dari orang lain. Nah, kita memahami juga opportunity cost ini. Opportunity cost ini biaya kesempatan, ya, biaya kesempatan ya. Contoh gini, Raffi Ahmad misalnya gitu ya, dia mungkin lebih pandai merawat bunga daripada pembantunya. Tetapi dia menyerahkan merawat bunga ini dengan para pembantunya. Karena apa? Karena eh, kalau dia merawat bunga, biaya dia merawat bunga itu terlalu tinggi. Sebab waktu untuk merawat bunga itu bisa dipakai untuk syuting. Saya, saya bisa saja merawat anak lebih baik daripada pengasuh.
Tapi biaya saya merawat anak itu, misalnya ini, akhirnya menyebabkan saya tidak bisa misalnya bekerja. Ya begitu ya. Ya kita serahkan merawat anak ini kepada pembantu atau pengasuh. Tiger Wood itu dia pandai masak. Lebih jago dia masak daripada yang masak. Tapi dia nggak pernah masak atau memilih profesi masak-masak. Dia memilih profesi main golf aja. Karena memasaknya dia itu akan menghilangkan kesempatan dia main golf apa bertanding golf yang hadiahnya besar. Dia lebih baik dia serahkan memasak itu kepada orang lain. Dia dapat makanannya, dia bayar aja makanan tadi dengan dari hasil dia main golf. Nah, jadi orang berdagang itu karena adanya comparative advantage, bukan absolute advantage, tapi comparative advantage. Sederhananya gini, eh, saya kalau ngasuh anak, saya bisa hemat 1 juta sebulan. Tapi saya nggak bisa kerja yang gaji saya itu 10 juta sebulan. Lebih baik kalau gitu saya kerja aja. Saya dapat 10 juta, lalu saya 1 jutanya saya bayar ke pengasuh. Saya dapat 9 juta kan? Saya dapat 9 juta bersih dan anak saya diasuh sama pengasuh. Misalnya begitu. Ya. Nah, daripada saya ngasuh anak, saya nggak ada, saya cuma berhemat yang 1 juta kan. Saya nggak perlu ngeluarkan uang. Tapi saya nggak dapat yang 9 juta. Nah, terus yang ngasuh anak saya, kenapa dia mau ngasuh anak 1 juta? Karena dia pikir saya kalau masak kue, saya cuma dapat 500.000 sebulan. Ya, lebih baik saya ngasuh anak. Masak kue itu bisa nggak laku, bisa basi, capek. Ngasuh anak 1 juta. Lebih baik saya ngasuh anak daripada kue. Yang kue tadi saya serahkan ke orang lain aja. Ya, saya bayar 600.000. Ya, saya bisa dapat 400 plus kuenya juga bisa jalan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi perdagangan itu terjadi karena adanya comparative advantage. Comparative advantage itu adalah kita bisa memproduksi barang dan jasa dengan opportunity cost yang lebih rendah dari orang lain. Opportunity cost ini kita ekonomi itu beda costnya dengan akuntansi ya. Maksudnya ya ilmu ekonomi ya. Ya akuntansi ekonomi juga. Tapi ilmu ekonomi itu beda pengertian cost-nya dengan akuntansi. Kalau akuntansi itu cost tuh ya barang apa uang yang keluar gitu, cost gitu. Atau misalnya terjadi penyusutan barangnya itu cost gitu ya. Ada duitnya benar-benar nyata keluar, itu biaya. Atau ada penyusutan barang-barang itu biaya. Kalau dalam ekonomi, cost itu adalah lebih luas, opportunity cost. Termasuk juga barang tadi, uang yang keluar, barang yang menyusut, dan juga pada saat yang sama kesempatan kita yang harus kita korbankan untuk kita mengambil pekerjaan tadi. Contohnya saya full time buka usaha laundry. Berarti saya mengorbankan misal gaji saya 10 juta. Nah, saya harus dapat 11 juta keuntungan dari laundry itu. Yang 10 jutanya untuk nutupin gaji saya kalau saya kerja, 1 jutanya keuntungan dari laundry. Kalau untungnya cuma dari menurut akuntansi keuntungannya 5 juta, saya nggak mau. Untungnya cuma 5 juta, ngapain? Mendingan saya kerja gitu kan. Mendingan saya kerja. Kalau untungnya cuma saya full time di sana, untung cuma 5 juta. Kalau saya kerja, saya dapat gaji 10 juta. Kalau dalam akuntansi kan dibilang masih untung itu. 10 juta untuk 5 juta. Tapi dalam ekonomi itu dibilang rugi ya. Rugi.
Ya, jadi beda perhitungan cost akuntansi dengan ekonomi. Ini disebut dengan opportunity cost. Nah, simulasi bagaimana perdagangan itu menguntungkan itu bisa dilihat di slide ya yang sudah diupload di materi. Di situ saya simulasikan perdagangan antara petani dan nelayan. Ya. Jadi ini kita buat simple, petani dan nelayan yang sama-sama memproduksi gurame dan tongkol. Nanti situ terlihat pada awalnya mereka tidak mau melakukan perdagangan. Ya mereka memproduksi dan mengkonsumsi apa yang produksi dan konsumsi mereka sama gitu ya. Kalau mereka nangkap 3 tongkol, ya 3 itu yang dimakan. Ya, ini masih primitif, tidak terjadi yang namanya trade perdagangan. Tapi setelah terjadi perdagangan, di situ terlihat bahwa semuanya jadi lebih diuntungkan. Semua bisa jadi lebih spesialis di bidangnya dan bisa diuntungkan dengan konsumsinya yang lebih banyak ternyata. Dengan kita spesialis di bidang kita, kita jadi lebih mengkonsumsi lebih banyak daripada kita menyediakan semua apa yang kita konsumsi itu. Sekarang coba ya, kehidupan kita ya. Bangun tidur, kita tidur apa dari atas kasur yang diproduk yang itu misalkan kasur bekas dari Singapura. Lalu orang Singapura bukan kasihan ngirim kasur ke kita dijual gitu. Mereka melakukan itu karena mereka mendapatkan sesuatu keuntungan dari situ daripada dibuang, bisa begitu. Terus kita buka HP yang dibuat dari Korea. Orang Korea nggak kenal sama kita, kita nggak tahu kita ini. Tapi dia memberikan HP itu ke kita, itu bukan karena dia dermawan, ya. Tapi karena mereka ingin cari untung. Lalu kita kamar mandi, mandi pakai odol, pakai sabun yang dibuat dari perusahaan asal Inggris. Sama orang Inggris juga bukan dermawan dengan kita ngasih odol, ngasih sabun. Kemudian kita pakai baju yang diimpor dari Cina. Begitu juga orang Cina bukan dermawan dia ngasih baju ya. Kemudian kita berangkat kerja pakai motor dari Jepang. Sama. Orang Jepang bukan dermawan atau kasihan kan. Dan dia gak kenal dengan kita. Tapi itu semua kita nikmati sehari-hari. Ya kan? Tanpa kita perlu merasa malu gitu ya. Dengan siapa-siapa. Dan mereka bukan dermawan dengan kita. Mereka melakukan itu karena mereka mementingkan diri sendiri juga. Ya. Tapi kita bisa menikmati itu semua. Ya kan? Kita bisa misalnya laptop ini bisa menikmati yang programnya dibuat di Amerika sana, di Amerika gitu ya. Kita bisa menikmati misalnya film yang diproduksi di Hollywood gitu. Kita bisa enjoy hidup kita tanpa kita harus memproduksi semua itu. Yang perlu kita lakukan adalah fokus di bidang kita aja. Misalnya kita spesialis di bidangnya kerja gitu ya, ya udah kerja tenaganya. Yang lain-lain itu udah dari gajinya itu ya dibeli apa ya gitu ya. Kita fokus di bidangnya aja. Lalu yang lain-lain itu kita beli dari orang-orang tadi. Nah, itulah dengan adanya perdagangan semuanya jadi lebih diuntungkan. Baik, demikian saja. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi.